Menurut cerita rakyat setempat, nama Empat Lawang berasal dari kata empat lawangan, yang dalam bahasa daerah berarti empat pendekar atau empat pahlawan. Dahulu kala, wilayah ini dipimpin oleh empat tokoh besar yang berperan penting dalam menjago dan membangun daerahnya. Mereka dikenal karena keberanian dan kebijaksanaan mereka dalam menghadapi berbagai tantangan zaman. Peran strategis di masa penjajahan Belanda. Pada era penjajahan Hindia Belanda sekitar tahun 1870-1900, Tebing Tinggi yang kini menjadi ibu kota Kabupaten Empat Lawang memiliki peranan penting dalam sistem pemerintahan kolonial. Wilayah ini ditetapkan sebagai sebuah onderafdeling wilayah administratif dan juga menjadi pusat lalu lintas ekonomi karena letaknya yang strategis. Bahkan, Tebing Tinggi sempat diusulkan oleh Belanda untuk menjadi ibu kota Kresidenan Zuid Sumatera, Sumatera Selatan, yang rencananya akan mencakup wilayah Lampung, Jambi, dan Palembang. Usulan ini muncul karena lokasinya yang strategis untuk mengendalikan daerah-daerah rawan pemberontakan seperti Pagar Alam, Pasema, serta wilayah perbatasan dengan Bengkulu. Namun, rencana tersebut tidak jadi direalisasikan. Belanda akhirnya hanya membentuk satu kresidenan besar, yaitu Kresidenan Sumatera. Zaman pendudukan Jepang dan awal kemerdekaan, ketika pendudukan Jepang 1942-1945 berlangsung, struktur pemerintahan berubah. Wilayah onderafdeling Tebing Tinggi diubah menjadi kewedanaan. Lalu setelah kemerdekaan Indonesia, wilayah ini berkembang menjadi bagian dari provinsi dan pada akhirnya ditetapkan sebagai ibu kota dari Kabupaten Empat Lawang. Kekayaan alam dan budaya. Tak hanya kaya sejarah, Empat Lawang juga diberkahi pesona alam yang luar biasa. Di Kecamatan Lintang Kanan terdapat Curug Tanjung Alam, air terjun yang menyegarkan mata dan jiwa, sementara di Kecamatan Pendopo terdapat air lintang, sebuah pertemuan dua sungai, air bayau dan air lintang, yang menambah kekayaan hayati wilayah ini. Kuliner khas Empat Lawang, budaya kuliner di Empat Lawang juga tak kalah menggoda. Selain pempek yang sudah terkenal, ada berbagai hidangan khas seperti kelicuk, lempeng, sanga duren, serabi, kue subah, lepat, bubur suro, konjing, gulai kojo. Setiap masakan membawa cerita dan rasa warisan nenek moyang. Itulah kisah tentang sejarah dan budaya Kabupaten Empat Lawang. Dari legenda empat pendekar hingga perjuangan menghadapi penjajahan, Empat Lawang adalah daerah yang penuh makna dan kekayaan. Saya Ali Baba, dan ini adalah kisah dari legenda Empat Lawang. Terima kasih sudah menyaksikan episode kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan share ke kawan-kawan kalian. Subscribe juga untuk terus mendukung channel Indu Umak Indu Dosun. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam budaya, salam sejarah. Batang labi, oi la batang salah, oi batang labi.